Jadi Rasulullah cuma satu Pak olehnya menyampaikan, supaya kita sebagai umat ruhaniyah kita betul-betul kembali ke Esa. Yang asalnya kita di Esa waktu dilahirkan sampai batas akil balik, setelah akil balik ke atas pun pindah Esa nih. Nyembah kita pindah hati ini. Loh, melihat kondisi umat ruhaniyahnya gelap, inilah akhirnya Rasulullah diturunkan untuk memberikan kabar baik, yaitu ajaran untuk pelepasan dari alam yang gelap gulita, alam yang kita masih menganggap Allah itu gaib, Allah itu tidak nyata. Minad dzulumati ilan nur, supaya menuju alam terang, yaitu nyatanya. Sebab siapapun kita tatkala belum mengenal yang Esa, mesti hati kita terpengaruh dengan alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Mesti kita terpengaruh dengan bisikan nafsu di dalam diri kita masing-masing. Yang paling mendasar nafsu membisik terhadap kita lewat wayastahibbunal hayatad dunya. Bagaimana caranya hati kita beriman bahwasannya kehidupan, kenikmatan yang bersifatkan dunia itu kekal. Itu nafsu membuat seperti itu. Padahal satu sisi kita sadar sebesar apapun kenikmatan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah, pada akhirnya kita tinggalkan. Satu sisi padahal kita sadar kalau kita nanti akan mengalami satu masa yang pasti terjadi, yaitu kematian. Mengapa demikian? Kok masih banyak di antara kita yang tidak percaya alias tidak mau untuk ke Esa? Basa Jawane niku ngenten Pak, iku saking pintere nafsu. Lha ngeten lho. Saking pinternya nafsu yang membisik terhadap hati kita. Jikalau kita sudah masuk di dalam perangkapnya nafsu dalam diri kita, secara otomatis alal akhirah kita akan semakin jauh dari kebenaran di mata Allah. Kita akan semakin jauh terhadap Allah, sekalipun secara fisik kita itu taat ning hukum syariat. Kita masih dikategorikan semakin jauh pada Allah. Buktinya kita kalau bicara masalah Allah, keesaan, mesti nduding dukur. Apa jari sing ngecat Lombok di sana lah, ngeten nggih. Berarti Allah terkesan sangat jauh. Ars atas sana, di atas sab langit 7 Gusti Allah di sana. Dan itu sebagai proses kita sebagai manusia mayoritas seperti itu. Intinya, tatkala kita mengikuti apa yang menjadi hembusan nafsu, mesti ruhaniyah kita semakin jauh dari Allah. Terlepas zahir jasad kita itu beragama Islam atau selain Islam, pasti seperti itu.
Di dalam hati kita itu yang kita omong, ya kita pikirkan, itu persoalan-persoalan yang ada kaitannya selain esa. Itu pasti, Pak. Oleh sebab itu Allah menegur terhadap kita dalam surat Al-Furqan ini ayat 55. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa wong akeh min dunillah kang sakliyane esa. Min dunillahi iku bahasa syariate sakliyane Allah, yang dimaksud Allah itu esa. Bukan Allah pangkat, bukan Allah jabatan, bukan Allah wong wedok, bukan Allah wong lanang, bukan Allah anak, sandang pangan, bukan. Kalau niki, kalau diwingi kalau cerita nih, kalau niki diseneni kali Mbah Yai, Mbah Yai Khozin, Allahmu iku wakeh son. Kalau niki bingung, Allah kok wakeh yo? Nek Allahku iku ahad. Nah terus Allahmu rupa wong wedok, rupa anak, rupa jabatan, pangkat, kedudukan, kehormatan, pujaan, dipuji wong, sandang pangan, kuat. Lho memang Allah niku kuwatah nggih. Iya nek bagimu, nek bagiku ya ahad. Maksudnya ternyata seperti itu, Pak. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa wong akeh min dunillahi kang sakliyane Allah, maksudnya esa. Mereka banyak menyembah pada selain Allah. Bahasa Allah niki bukan nama, maksud saya adalah esa. Sebab yang dikatakan Allah di sini kul huwallahu ahad, esa. Mana berupa apa? Mala yanfa'uhum wala yadurruhum. Yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat terhadap mereka atau mudorot, bahaya terhadap mereka. Kok saged? Contoh uang. Kok bisa uang itu tidak bisa memberikan manfaat? Wong buktinya secara dohir bisa untuk beli makan, minum, lah ngoten nggih. Pak, Bu, empun ditingali jangan dilihat dari sisi syariat. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, manfaat, Pak. Manfaat. Kados mik niki lak makhluk toh. Kalau kita lihat dari sisi syariat, manfaat. Lah ayat ini mala yanfa'uhum, ma iku isinya adalah makhluk. Mik ini makhluk. Uang makhluk. Surga makhluk. Pahala makhluk, semua makhluk. Loh, letaknya kok gak bisa manfaati, memberikan manfaat itu dari sisi mana? Neraka makhluk, kok gak bisa memberikan sisi mudorot, penyiksaan dari sisi mana? Nyatanya secara dohir, secara syariat, ya manfaati dan mudorot pun ngeten, Pak. Jenengan sampai melebet datang dalil Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk semuanya, wa ma ta'malun. Dan apa yang muncul dan timbul di dalam makhluk itu bukan dari makhluk. Sebab makhluk iku sifate la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun api untuk membakar, misalkan es untuk mengedemkan, ya mengedemkan, ya, mendinginkan,
Iku sifatnya makhluk. Cara saya makhluk nggak bisa memberikan petunjuk, hidayah, mendidik, membimbing tentang tauhid, nggak bisa. Makhluk loh, asli sifatnya ngoten. Asli sifatnya seperti itu. Lah, bila mana kok bisa membimbing, bisa berucap, bisa melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya, jelas illa bil loh. Pun niki dasari. Berarti jenengan wajib melihat, merasa, meyakini bahwasannya semua itu karena Allah. Andai kata tidak ada Allah di dalam dan di luar, di kanan kiri atas bawah, depan belakang kita sebagai makhluk, nggak mungkin kita itu bisa sampai di sini, nggak mungkin. Kita harus melihat dari kacamata hakikat aslinya, baru ketemu bahwasanya ma yanfa'uhum wala yadhurruhum. Baru ketemu kalau selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kau Muhammad, iki langsung Kanjeng Nabi loh Pak ya, tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun itu orang dekatmu, tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri baginda Rasul. Dengarkan loh. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahiron. Jelas bahasanya kita itu yang belum mengenal dan belum menerima tauhid untuk keesa, pada dasarnya kita itu berbuat dolim, jahat pada Allah. Oleh sebab itu akhirnya Allah bertindak begini Pak dalam ayat berikutnya. Wa ma arsalnaka lan ora bakal merentah ingsun Allah esa ka ing sira Muhammad makhluk illa mubasyiron, kecuali untuk membawa kabar baik. Mubasyiron ini isinya adalah ajaran dinu tauhid yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, supaya umat ini bisa kembali ke agama asalnya, yaitu esa. Supaya umat manusia ruhaniyah itu bisa kembali ke Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu esa. Urusan nama terserah. Islam lewat nama Allah, Nasrani, Katolik lewat nama Allah, silakan. Buddha, Hindu, Konghucu sesuai nama-nama Anda, Tuhan Anda. Yang penting bagaimana Anda bisa masuk ke wilayah esa. Jikalau jenengan tidak ada didikan di dalam agama Anda tentang masalah keesa, mohon maaf, kula nggih mboten promosi. Silakan untuk mencari mana di antara agama yang mendidik ruhaniyah menuju ke esa. Wanadiron, kalau sudah dikasih kabar baik, ajaran dinul haq, dinul tauhid, kok yo ora gatekno, apa ya maksudnya, kok tidak menghiraukan, cuek aja, dikarenakan sebab saking besarnya dorongan nafsu di dalam diri kita. Wanadhiron, ayatnya berikutnya peringatan. Aku tidak mengutus kaum Muhammad kecuali membawa kabar baik dan untuk memberikan peringatan terhadap umat manusia. Berarti seluruhnya Pak. Tidak wong Islam, tidak wong Nasrani, Hindu, Buddha, tidak, semuanya umat manusia.
Kalau sudah dikasih wanadhiron, peringatan, awas, hati-hati. Nanti jikalau masih tetap ketika saat diperingatkan, a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun, maka otomatis yang esa itu akan mengunci terhadap hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Hati kita akan dikunci oleh Allah. Kalau sudah dikunci nggak ada harapan. Inilah yang kumaksud orang-orang sadarnya ketika saat menjelang ajal baru sadar. Sementara waktu sudah tidak ada untuk bertobat, tinggal penyesalan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia itu mendustai alias tidak mau untuk bertemu terhadap Allah. 57. Katakan Muhammad, sudah kau peringat, sudah kau kasih kabar baik, ajaran dinut tauhid sudah kau sampaikan, umat manusia sudah mendengar. Bahkan sampai dia tidak mau, bahkan dia menolak, apalagi ada yang menghujat, wanadhiron, peringatkan. Kalau sudah kau peringatkan, katakan, katakan Muhammad, ma'as alukum, aku iki gak njaluk apa-apa. Rasulullah, ma'as alukum, saya tidak minta apa-apa terhadap dirimu. Alaihi ing ngatasi opo jerih payah yang kusampaikan ini, min ajrin, nyatane saking opo buruane mau. Ngoten lho. Ibarate cara kiai ngaji gak arep-arep bayaran. Artine nek gak dibayari hatinya gak oleh ngrundel. Gak iso, Pak. Mesti ngrundel. Kalau tidak ikhlas, wong diwenehi keliru amplopan ae ngrundel kok. Apalagi gak blas. Iki panitiane lali ta ya apa? Tak ententeni lho lungguh suwe ora di salam-salamke. Nyun sewu Pak, niki menghitopi Kanjeng Nabi. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku gak njaluk apa-apa. Upah tidak. Loh, siapa di antara mereka yang bisa menduduki ayat ini? Hanyalah mereka yang hatinya betul-betul ikhlas. Ikhlas, Pak. Piye to gambarane ikhlas iku? Ngeten. Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Keakuan diri beliau Muhammad itu sudah tidak ada saat itu. Sudah tidak merasa kalau dirinya yang melakukan. Itu lo ikhlas. Orang gara-gara arep-arep apalagi minta bayarannya itu karena merasa melakukan. Coba jenengan kerja, jangan merasa sampai yang kerja arep-arep bayarannya enggak? Ya pasti Pak, ibarat seperti itu. Loh, terus ini yang dimaksud ikhlas itu bagaimana? Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun. Setiap amaliyah apapun, ibadah apa wae apapun, iku laksana patung yang berdiri. Tidak bisa mempunyai manfaat. Malakum dzarraw wala naf'an. Patung itu ya wis nggak bisa Pak, disuruh untuk beli rokok nggak bisa. Namanya patung, nggak bisa. Ya seperti itulah. Semua amalia seperti itu tidak ada manfaatnya. Kecuali ini nanti si patung dikasih nyawa, dikasih roh. Kata jenengan loh, nek wis nyawane ra enek, lah ambu batang sini. Kan mboten saged makan sendiri, mandi sendiri kan nggak bisa.
Sholat sendiri bisa tak? Ngrepotno tanggane anake bojone adus didusi wong mati. Wong gak ono nyawane. Ngono iku ya dimaklumi. Maklum jane wong mati kok disuruh budal sendiri nang makom ya mboten saged, tidak bisa. Maklum karena mati. Lah apa? Bagaimana caranya ruh itu tidak seperti patung? Artinya bisa bermanfaat. Wa arwahuha harus dikasih roh. Apa rohnya amal itu? Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha ing dalem amal. Rohnya amal adalah ikhlas. Rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ikhlas apa? Rahasianya ikhlas. Ati jenengan sudah tidak merasa kalau kita yang melakukan, barulah itu bisa menduduki ayat ini. Kalau tidak menduduki ayat ini masih ada rasa pangrasa kita yang melakukan, mboten saged Pak. Mesti si arep-arep pertimbangan apa? Aku budal rono ya bensin, ya tenaga, ninggalno anak bojo sampak tak ewangi gak nutuk. Gitu ya. Nah, diurai-urai karena sumber keakuan diri kita sebagai makhluk masih ada di dalam hati. Niki persoalannya. Jadi mboten saged dan tidak bisa kita yang belum masuk di wilayah itu disuruh untuk ikhlas, nggak bisa Pak, nggak bisa. Bon. Illa man syaa ayattakhidha ila rabbi sabilan, kecuali kata Rasulullah hanyalah mengharapkan dirimu supaya berjalan di atas jalan Allah. Esa maksudnya supaya rohaniah jenengan kali kula estu menyembah kepada yang esa. Ngoten maksudnya di atas jalan Allah. Lah berbicara tentang jalan Pak, ini umumnya ngomong thariqah. Oke, jalan itu thariqah. Ini ada dua. Ada ruhaniyah itu berjalan di atas jalan nafsu. Tandanya apa? Segala hal ibadah murni atau tidak murni, hati kita merasa kita yang melakukan. Inilah nafsu. Mesti ada tendensi Pak. Bu, siapapun kita, kalau awalnya keakuan diri makhluk ini yang muncul, ya inilah yang disebut nafsu, maka otomatis pasti ada tendensi, pasti siapapun kita. Dan inilah petanda kalau kita belum sesungguhnya menyembah terhadap yang esa, belum. Kita masih nama Pak, menyembah nama. Menyembah sifat atau menyembah zat, belum menyembah yang sesuatu yang tidak bisa disebut, yang dalam Al-Quran disebut ana, belum bisa, belum ke esa masalahnya. Jadi tetap masih ada tendensi jasad kita melakukan amal berbentuk apa? Contoh ini musim haji Pak ya, korban. Oke, tingkat makom kita sebagai manusia itu kadang masih ingin dipuja orang. Masih krono menungso. Masih ingin dilihat orang. Kalau saya bisa berkorban. Kalau saya punya segala-galanya. Ini makom kita yang di situ. Ada makom kita di atas itu Pak. Karena manusia sudah tidak ada, tapi masih ada tendensi supaya kita dijauhkan Allah dari makhluk yang menyiksa, yaitu neraka. Supaya kita dimasukkan Allah di dalam makhluk yang menyenangkan, yaitu syurga. Itu juga makhluk. Masih tendensi, belum ikhlas nih. Belum dikatakan ikhlas sesungguhnya belum. Lah, kilahuma madmumun. Kata Allah keduanya ini diino,
Apa dipaido Gusti Allah? Apa dipaido ya? Dicaci Allah. Artinya apa? Makommu lho naiko. Makom sing nomor 1 naiko yang nomor 2. Yang nomor 2 naiko yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah lillahi ta'ala. Lepas sudah, itu ikhlas. Tapi Gusti Allah mboten meksa. Wis sak karepmu, seenakmu, semuanya pun punya resiko masing-masing. Monggo terserah. Jadi Rasulullah cuma satu Pak olehnya menyampaikan. Supaya kita sebagai umat ruhaniyah kita betul-betul kembali ke Esa. Yang asalnya kita di Esa waktu dilahirkan sampai batas akil balik. Setelah akil balik ke atas pun pindah Esa nih. Nyembah kita pindah hati ini. Loh, melihat kondisi umat ruhaniyahnya gelap, inilah akhirnya Rasulullah diturunkan untuk memberikan kabar baik, yaitu ajaran untuk pelepasan dari alam yang gelap gulita, alam yang kita masih menganggap Allah itu gaib, Allah itu tidak nyata. Minad dzulumati ilan nur, supaya menuju alam terang, yaitu nyatanya yang dimaksud Allah itu yaitu disebut Esa itu bagaimana. Buat mek sitok tok iki. Jadi Rasulullah tidak karena ingin mohon maaf dipuja umat, tidak ingin beliau itu untuk minta bayaran terhadap umat, hanya satu, umat supaya hatinya kembali kesucian. Asalnya suci, sebelum dipaksa Allah kembali ruhaniyah, itu biar suci terlebih dahulu. Jikalau tidak, maka jenengan kali kula ruhaniyah akan disucikan di dalam neraka, bahasa syariat yaitu maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula untuk tahun mulai 2024 ini gak oleh ngaji suwi-suwi. Nggih mohon maaf, paling suwi sak jam. Itu kok maksudnya Allah pripun wis kula manut mawon. Mungkin yang tahu kan cuman Allah. Kula pun ngira-ngira nek kula mek ngeten tok. Mungkin titik jelas paham lebih baik diamalkan daripada wakeh ngambaulang, ya toh. Sedikit kita terima, kita amalkan daripada wakeh gak kober, wis kakehan. Tapi tetap yang namanya tanya jawab itu masih diadakan. Cuman mohon maaf, tanya jawab itu terbatas juga. Laki-laki 3, perempuan 2. Perempuan kalau nggak ada dikembalikan ke laki-laki. Bapak Ibu, kesimpulannya oleh karena hati kita manusia dalam keadaan gelap gulita, maka Rasulullah diturunkan Allah untuk membawa ajaran yang ajaran itu untuk menyelamatkan ruhaniyah kita, untuk mengembalikan ruhaniyah kita yang asalnya itu suci, terus hati kita kotor biar suci kembali. Itulah bentuknya menyembah ke Esa.